Seluruh ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah sepakat mengatakan Nabi Isa belum mati. Nabi Isa diangkat oleh Allah, diselamatkan dari kejaran bangsa Yahudi. Mereka berencana untuk menangkap Nabi Isa, disalib, dihinakan, tapi Allah selamatkan. Dibawalah fisiknya bersama dengan ruhnya, di-off-kan perputaran waktu untuk Nabi Isa, dibawa ke langit dunia. Sehingga Rasulullah bersabda, saat saya Isra dan Mi'raj di langit dunia, saya berjumpa dengan saudara saya Isa alaihissalam dalam keadaan ruh dan jasadnya masih bersatu. Usia Nabi Isa saat diangkat ke langit 33 tahun. Ketika Nabi Isa di langit, perputaran dan peredaran zaman Allah off-kan untuk Nabi Isa, sehingga Isa tetap semuda itu sampai hari ini. Nanti ketika Nabi Isa turun, Nabi Isa masih berusia 33 tahun. Setelah nanti Nabi Isa diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dia bukan lagi sebagai nabi. Ingat itu, bukan lagi sebagai nabi yang baru. Turunnya Nabi Isa nanti di akhir zaman, kerjanya adalah menguatkan agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu mengajak semua orang-orang Nasrani, orang-orang Kristen yang macam-macam omongannya tentang Nabi Isa, diajak balik tobat, luruslah, jalanlah kembali ke jalan yang lurus, dan diajak bersyahadat dengan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Jadi Nabi Isa turun nanti di akhir zaman bukan lagi sebagai nabi. Ingat itu baik-baik. Nabi Isa turun nanti bukan lagi sebagai nabi. Lalu sebagai apa? Beliau mengatakan, unziltu ana waziran. Aku nanti diturunkan lagi ke dunia di akhir zaman waziran, sebagai pendamping. Pendamping siapa? Pendamping Imam Al-Mahdi. Nabi Isa nanti turunnya saat Imam Mahdi sudah terkepung di Masjid Jami' yang memiliki menara putih di Damaskus, Suriah. Sekarang masjid itu sudah ada. Kaum muslimin, Imam Mahdi tak berkutik. Dajjal berkata, besok kita bunuh si Mahdi, besok orang-orang yang bersamanya kita bantai. Sehingga orang-orang Yahudi dan seluruh bala tentara Dajjal di luar sudah penuh kegirangan, siap membantai. Ternyata di waktu subuh, dua orang malaikat mengapit seorang lelaki yang sangat tampan dan sangat bersih. Rambutnya seperti baru saja disiram, seperti mengeluarkan tetesan-tetesan air. Wajahnya sangat jernih. Lelaki ini turun diapit oleh dua malaikat, sementara kedua tangannya memegang pundak masing-masing malaikat. Turun ke bumi. Imam Mahdi langsung mundur, padahal sudah mau mengimami sholat itu. Ketika beliau perintahkan aqimus sholat, ayo sekarang qomat. Ketika muazin tadi sudah selesai qamat, tiba-tiba dari langit turun Nabi Isa. Imam Mahdi langsung mundur. Orang-orang beriman sudah paham, ini memang saatnya Nabi Isa tuh turun. Ya, saat Imam Mahdi itu mundur ke belakang, kata Nabi Isa, tidak. Yang menjadi imam untuk generasi sekarang, untuk periode sekarang adalah kamu, sebagai kemuliaan dari Allah untuk umat Nabi Muhammad di akhir zaman, bukan saya imamnya. Lanjutlah engkau ayat Mahdi, tetaplah menjadi imam. Saya makmummu di belakang. Ingat itu. Jadi Nabi Isa turun nanti bukan menjadi pemimpin. Nabi Isa nanti turun bukan menjadi nabi, tetapi menjadi wazir, menjadi penguat, menjadi pendamping bagi Imam Al-Mahdi. Ibaratnya tokoh spiritualnya, mufti agungnya nanti adalah Nabi Isa. Top leadernya adalah Imam Mahdi. Isa Al-Masih menghapus keberadaan kekufuran, menghapus kesyirikan, menghapus seluruh kezaliman, menghapus eksistensi Dajjal. Jadi sekarang ada dua kekuatan spiritual. Yang satu ditopang oleh setan dan iblis, yaitu Dajjal. Yang satu didukung oleh Allah Rabbul Alamin, Nabi Isa alaihissalam. Dajjal muncul,
Allah turunkan pula Nabi. Sebab Dajjal ini bukan makanannya Imam Mahdi. Dajjal ini garapannya Nabi Isa. Sengaja Allah tahan ke langit Nabi Isa. Pertama, untuk memuliakan Nabi Isa. Yang kedua, ternyata Nabi Isa ini berdoa kepada Allah. Setelah Nabi Isa mengumumkan, setelah aku nanti akan datang seorang Nabi yang membawa ajaran, membenarkan apa yang ada padaku, namanya Ahmad. Lalu Nabi Isa berdoa, ya Allah, jadikanlah aku di antara umatnya Nabi Muhammad. Dia diutus sebelum Nabi Muhammad ada. Ternyata dia berdoa, ya Allah, jadikanlah aku di antara umatnya Nabi Muhammad. Allah kabulkan. Allah simpan dia ke langit. Nanti Allah munculkan di akhir zaman dan dia mengatakan, saya membenarkan agama Nabi Muhammad dan saya mengajak kalian bersaksi wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Maka jadilah Nabi Isa umatnya Nabi Muhammad, terkabullah doanya Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa memang diberi oleh Allah mukjizat yang luar biasa. Dajjal bisa menghidupkan yang mati, tapi itu dalam sihir dan kebohongan. Nabi Isa benar-benar diizinkan Allah dengan mukjizatnya menghidupkan orang yang benar-benar mati. Tapi kata Rasulullah, ketika Dajjal berkata, kalian yang belum beriman pada saya, apa masalah kalian? Apa kata mereka? Kami baru beriman bahwa engkau adalah Rabbul Alamin bila engkau bisa menurunkan air dari langit. Karena sudah lama air hujan tak turun. Sudah lama hewan ternak mati, tanam-tanaman juga mati. Kata Dajjal, kalau saya turunkan kalian beriman tidak? Iya, kata mereka. Baik, saksikan ke langit. Maka Dajjal berkomat kamit membaca tertentu, maka bergumpal-gumpallah awan datang. Lalu diturunkanlah hujan sihir. Lalu tempat yang diturunin hujan sihir ini juga tumbuh kembanglah rumput-rumput dengan cepat. Hewan ternak yang tersirami oleh hujan palsu itu juga bangkit kembali dalam keadaan berdaging. Setelah itu Dajjal berkata, sekarang sujud kepada saya. Masih ada beberapa lagi yang bertahan. Lalu Dajjal berkata, kalian kenapa tak mau sujud? Apa kata mereka? Kami takkan sujud kepada engkau sampai engkau bisa menghidupkan yang sudah mati. Baik, kata Dajjal. Kalau saya hidupkan semua yang sudah mati, kamu beriman dengan saya? Saya adalah Rabbul Alamin. Iya, kata orang-orang ini. Maka Dajjal pun memperlihatkan, tuh kuburan. Perhatikan baik-baik oleh kalian semua. Dan siap-siap sujud kepada saya. Dajjal pun menunjuk kepada semua kuburan yang ada. Bangkit kalian. Maka kata Rasulullah, keluarlah dari seluruh kuburan tadi orang-orang yang mati dan pernah dikuburkan di sana. Keluar dalam keadaan utuh. Badannya, wajahnya, semuanya sehat walafiat. Bangkit, langsung menemui keluarganya masing-masing. Apa katanya? Nih, saya sudah dihidupkan kembali oleh Tuhan kita. Inilah dia Tuhan kita yang maha suci, maha agung. Sujudlah bang, sujudlah mas, sujudlah dek, sujudlah mak, sujudlah nak. Ngajak sujud keluarganya yang belum sujud. Apa kata Rasulullah? Kalian jangan percaya semua yang bangkit dari kuburan itu bukanlah manusia yang dulu pernah mati. Karena yang sudah mati, ya sudah mati. Tapi yang bangkit itu adalah setan-setan yang menjelma dalam wujud manusia yang dulu pernah hidup dan dikuburkan di sana. Jadi itu bukan sebenarnya manusia, tapi setan yang menjelma kembali dalam bentuk. Kalau Nabi Isa dalam Al-Quran benar-benar orang mati betul yang dihidupkannya dengan izin Allah. Itu perbedaannya. Jadi kekuatan Nabi Isa asli, kekuatan Dajjal ditopang oleh sihir, setan dan iblis palsu dan lemah. Kaum muslimin, Nabi Isa alaihi salam saat dia baru saja turun menjadi makmum, selesai sholat, assalamualaikum, assalamualaikum, semuanya berzikir sambil menunggu matahari terbit. Sementara Dajjal di luar sudah bersiap-siap untuk memberangus, untuk mendobrak gerbang masjid. Dengan singkatnya pintu gerbang masjid pun dibuka. Dajjal terperanjat. Kenapa? Di depannya sudah ada yang paling ditakutinya, Isa alaihi salam. Rasulullah bersabda, demi Allah, kata Rasul, nafas Nabi Isa dapat terhirup dari jarak 500 km. Siapapun orang-orang kafir yang bisa menghirup nafas Nabi Isa, mereka akan mati di tempat.
Coba kita bayangkan kekuatan apa yang Allah berikan kepada Nabi Isa. Yang macam ini yang dihadapi oleh Dajjal. Langsung Dajjal menjerit dengan melihat Nabi Isa jaraknya dekat sekali dengannya. Kenapa? Rasulullah bersabda, tubuh Dajjal meleleh bagaikan lilin kena api, Pak. Bagaikan garam kena siram air, meleleh tubuh Dajjal. Lalu Dajjal lari dengan kecepatan yang tidak terkira, bagaikan kilat ke ujung timur dunia. Kata Rasulullah, Allah telah jadikan Nabi Isa nunggu di sana. Lari dia ke ujung barat. Lalu kata Rasulullah, Nabi Isa udah nunggu di sana. Sementara Nabi Isa di tangannya menggenggam senjata yang dibawa dari langit. Senjata ini khusus untuk membunuh Dajjal. Allah. Terakhir kata Rasulullah, Dajjal pun lari ke pintu Lut, bab Al-Lut. Allah, Allah, wahai kaum muslimin, bab Al-Lut ini belum pernah ada. Barulah Israel menjajah Palestina baru-baru ini. Mereka lah yang membuat bab Al-Lut itu. Dan Nabi berkata, Dajjal akan ke sana. Dia pikir bahwa di situ tempat yang bisa dia mengamankan dirinya dari kejaran Nabi Isa. Ternyata Nabi Isa juga ada nunggu di sana. Saat Dajjal muncul, langsung tombak yang dibawa Nabi Isa menghunjam ke tubuhnya. Tembus, mati Dajjal. Tombak yang masih berlumuran darah oleh Nabi Isa, dengan izin Allah langsung kembali sampai di Masjid Jami' Manaratul Bayda di Damaskus itu, dan diperlihatkan darahnya Dajjal. Bertakbirlah Imam Mahdi, bertakbirlah orang-orang beriman, sementara orang-orang kafir, orang-orang Yahudi ngacir. Mereka lari dalam keadaan ketakutan, sembunyi kemana-mana. Saat itulah nanti kita dengar hadis, setiap orang Yahudi dimanapun bersembunyi, alam berbicara, Muslim, sini ada Yahudi sembunyi di belakang saya, tangkap, bunuhlah dia. Ya, saat itu habis-habisnya orang Yahudi. Lalu Rasulullah bersabda, Nabi Isa setelah terbunuhnya Dajjal, habisnya seluruh orang Yahudi, Nabi Isa mengajak Islam kembali seluruh orang Kristen sedunia, dan mereka pun berbondong-bondong masuk Islam. Maka inilah ayat Allah dalam Al-Quran, wa in ahlil kitab illa la yu'minanna bihi qabla mautih. Tidak seorang pun ahlul kitab dari kalangan Nasrani, melainkan di akhir zaman seluruh mereka pasti akan beriman dengan apa yang disampaikan oleh Nabi Isa. Lalu mereka percaya Nabi Isa adalah seorang manusia biasa, dia adalah Nabi yang diutuskan sebelum Nabi Muhammad. Lalu mereka semuanya percaya Nabi Muhammad Nabi penutup, dan mereka akhirnya bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mereka semuanya beriman kembali. Lalu Rasulullah melanjutkan ceritanya, Nabi Isa setelah itu menghapus semua perpajakan di muka bumi. Bumi dipenuhi dengan jizyah oleh Nabi Isa itu dihapus. Lalu kata Nabi Muhammad SAW, semua babi di muka bumi dihabisi oleh Nabi Isa AS. Diperintahkan, babi dimanapun ketemu, bunuh, tanamkan ke dalam perut bumi. Khamar-khamar dihilangkan semuanya oleh Nabi Isa AS. Diajak seluruh manusia untuk membagi-bagikan harta, karena kata Rasulullah, Nabi Isa akan menyebabkan harta di muka bumi keluar, muncul semuanya. Simpanan-simpanan bumi, Pak, emas dimanapun berada, ya, perak bermunculan, sehingga kata Rasulullah tidak ada satupun orang setelah itu yang miskin. Tak ketemu lagi orang yang mau menerima zakat, tak ketemu lagi orang yang mohon sedekah, tak ada lagi orang-orang yang hidup di bawah kolong jembatan. Hidup benar-benar merata kekayaan, sampai-sampai kata Rasulullah, ada orang yang saking pengennya bersedekah, ada orang yang beriman membawa emas 2 genggam tangan di tangannya, emas murni, diantarkan ke tetangga-tetangganya, ini hadiah saya, ini sedekah saya, terimalah. Setiap tetangga berkata, kamu adalah orang soleh, kamu adalah orang baik, terima kasih dengan niat baikmu, tapi minta maaf, di dapur saya ada 5 karung, saya bingung mau diapain. Saking kayanya setiap manusia. Maka turunnya Nabi Isa sebagai si tawar si dingin, penyejuk bumi, menjadikan dunia ini penuh barokah.
Bumi yang penuh dengan bencana di mana-mana, gunung-gunung meletus, tsunami di mana-mana, gempa di mana-mana, penyakit di mana-mana, perang di mana-mana. Turunnya Nabi Isa, semuanya padam dan berhenti. Berganti dengan semua dalam perut bumi dari kemewahan muncul ke permukaan. Semua orang menikmati. Lalu Imam Mahdi dinobatkan resmi sebagai khalifah kaum muslimin. Nabi Isa sebagai mufti agungnya. Nabi Isa sebagai tokoh spiritualnya, Syekh akbarnya Nabi Isa alaihissalam. Namun saat itu beliau tidak lagi dipanggil dengan Nabi, karena tak ada lagi Nabi setelah aku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.